Tayyib. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surat Taha itu. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala dalam arasy-Nya istawa. Istiwa. Dalam memahami istiwa ini ulama sudah terbagi pada beberapa pendapat. Umumnya dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah menempatkan sesuai dengan hukum ayatnya saja. Namanya tafwid. Tafwid itu mengembalikan makna kepada apa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu menakwilkan. Jadi kalau antum ingin menafsirkan, jangan tafsirkan seenak antum. Dibawa pada pemahaman yang beda dengan makhluk. Sebetulnya inti pembahasannya, pemikirannya sama. Apa di antara kesamaannya? Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arasy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai. Mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasy itulah Allah mengatur. Menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ustadz Adi Hidayat hafizahullah ta'ala, salah satu cendekiawan Muhammadiyah yang patut dibanggakan. Di salah satu ceramah beliau ketika menjelaskan permasalahan akidah yang berkaitan dengan sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy-Nya. Di situ Ustadz Adi Hidayat hafizahullah taala menjelaskan bahwa yang kurang lebih di potongan video itu, ya, kita ambil kesimpulannya saja. Beliau itu ayat seperti ini tidak bisa kemudian dimaknai secara zahir lafadznya, ya. Kenapa? Karena kalau dipahami secara zahir lafadznya, istawa di situ artinya bersemayam atau duduk. Itu Allah bersemayam atau duduk di atas arsy-Nya, itu berpotensi tasybih, berpotensi adanya penyerupaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Jadi beliau itu mengisyaratkan di video itu, ya, kalaupun itu tidak bisa dimaknai seperti itu, artinya beliau mengisyaratkan juga kepada tafwid, ya, kepada tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan kalaupun harus dimaknai, maka itu ditakwil istawa menjadi istaula, artinya menguasai. Berarti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih itu istaula, menguasai arsy, bukan duduk, ya, karena istawa itu kan maknanya duduk atau bersemayam, tapi istaula aja menguasai. Gara-gara pernyataan ini, beliau hafizahullah ta'ala menjadi bulan-bulanan kelompok tertentu, ya, kelompok sebelah itu, ya. Wah, Ustadz Adi Hidayat sesat, Ustadz Adi Hidayat menyimpang, akidahnya bermasalah, macam-macam lah. Ya, sudah maklum lah mereka itu seperti apa perbuatannya, karakter mereka itu sudah diketahui bersama, ya, suka seperti itu. Pokoknya asal beda dengan mereka itu harus sesat, ya. Coba kita perhatikan dulu Ustadz Adi Hidayat ketika pertama mengisyaratkan pada tafwid, menyerahkan maknanya pada Allah, ya, dengan mengimani. Kemudian yang kedua itu mengimani dengan mentakwil kepada istaula. Jadi tafwid dan takwil. Yang mana metodologi tafwid
Tafwid dan takwil ini merupakan metodologi ahlu sunnah wal jamaah dalam berinteraksi dan memahami ayat-ayat sifat. Perhatikan, ayat-ayat sifat yang berpotensi zahir lafadznya itu kepada tasbih, penyerupaan Allah kepada makhluk, ditakwil. Dan itu tidak masalah, karena itu merupakan maslak ahlu sunnah wal jamaah. Bisa tafwid dan bisa takwil. Para salaf saja sudah mentakwil. Ibnu Abbas melakukan takwil. Ya, ini sahabat Nabi dalam beberapa kesempatan, ya, bukan hanya satu. Nanti di lain waktu lah saya akan buatkan video bukti bahwasanya sahabat Ibnu Abbas itu melakukan beberapa takwil, ya. Nanti saya buatkan video khusus untuk itu biar tidak terlalu melebar ini. Imam Bukhari juga melakukan takwil, para ulama lain juga melakukan takwil. Ya, jadi tidak ada masalah takwil itu, karena takwil itu dibangun di atas dalil argumentasi, dari argumentasi yang ada, kemudian dibangun di atas penguasaan kepada lisanul Arab, al-lughatul arabiyah, ya, yang fasahah, ya, yang mana itu dilakukan oleh para ulama ahli ijtihad, para ulama-ulama besar yang memang punya kapasitas untuk melakukan takwil, bukan sembarangan orang gitu, ya. Ya, coba perhatikan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang sangat masyhur Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 1 halaman 25. Di situ beliau menjelaskan tentang masalah ayat-ayat sifat, metode dan cara bagaimana seorang muslim itu berinteraksi dan memahami ayat-ayat sifat itu. Beliau mengatakan demikian: ikhtalafu fi ayati sifati wa akhbari hal yukhadhu fiha bita'wili amlah. Jadi para ulama itu berbeda pendapat, ya, dalam masalah ayat-ayat sifat dan khobar-khobar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apakah yukhadhu fiha bita'wil amlah, apakah bisa dimasuki, ya, ta'wil atau tidak dalam ayat-ayat seperti itu, ya. Kemudian beliau melanjutkan faqala, kemudian beliau mengatakan qailun, ya, faqala qailuna tuta'awwalu ala ma yaliku biha wa hadha asharul madhhabaini lil mutakallimin. Yang pertama, pendapat ulama yang pertama adalah mereka menyatakan qailuna, mereka menyatakan bisa ditakwil, itu bisa ditakwil, ya, tapi ala ma yaliku biha, sesuai dengan yaliku biha, sesuai dengan yang layak bagi ayat-ayat itu, dilihat dari sisi binisbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yaliku bijalalihi wa azamati, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakwil, tapi tadi ya sudah dalam beberapa video sudah saya sebutkan, ditakwil dengan argumentasi, bil adillah, bil hujaj, dengan hujah-hujah dan argumentasi dan dalil-dalil lain, ya. Kemudian dilihat juga dari sisi lisanul Arab, dari sisi bahasa Arab yang fasih atau fasahah. Semua itu didasarkan kepada argumentasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang mentakwil seperti ini bukan kita-kita yang bukan siapa-siapa ini, tapi para ulama besar, para imam-imam besar, para mujtahidun, ulama-ulama yang sampai dari ahli ijtihad, para hufal, ya, para hafid, para kibar, para syekhul Islam, ya, bukan sembarangan. Seperti misalkan ada Imam Izzuddin bin Abdissalam, ya, Izzuddin bin Abdissalam, ulama besar, syekhul Islam, sultan ulama. Nanti saya buat video juga tentang bagaimana Imam Izzuddin bin Abdissalam juga melakukan takwil. Jadi ini menurut Imam Nawawi ini merupakan salah satu madhab yang paling masyhur dari mutakallimin, dari ahli kalam. Perhatikan, ya, ini madhab pertama. Jadi diakui Imam Nawawi memang para ulama ada yang bermadhab seperti bisa ditakwil. Yang kedua, waqala akharun, ulama yang lain menyatakan la tuta'awwalu bal yumsiku anil kalami fi ma'naha fayukalu ilmuha ilallahi ta'ala wa ya'taqidu ma'a dzalika tanzihallahi ta'ala wa intifa' sifatil hadits anhu. Kelompok yang kedua adalah mereka yang berpendapat tidak ditakwil, la tuta'awwalu, tidak ditakwil.
Tapi mereka kemudian apa? Madhab ini yang kedua ini yumsik, imsak, menahan diri dari membicarakan, membahas maknanya. Jadi kalau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arasnya, apa maknanya? Gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Karena kalau makna zahirnya bahaya. Allah kok duduk, Allah kok nongkrong di arsy. Nah, Tuhannya siapa itu? Kalau Allah nongkrong di arsy, bahasa duduk kan bisa dikatakan nongkrong juga. Ya nggak mungkin seperti itu. Kalau sudah nongkrong berada di, berarti Allah diliputi oleh tempat, oleh waktu. Ya, itu nggak bisa. Itu min lawazimil ajsam, itu melazimkan konsekuensi jisim, ya, apa namanya, badan atau tubuh. Dan Allah itu bukan jisim, jadi nggak bisa dikatakan seperti itu. Maka maknanya bagaimana istiwa, Allahu a'lam, Allah Maha tahu. Kita serahkan saja kepada Allah. Maka Imam Nawawi melanjutkan fayukalu ilmuha ilallahi ta'ala, diserahkan maknanya, ilmunya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada sebuah ungkapan yang masyhur dengan para ulama ahlu sunnah, apa kaidahnya? Imroruha kama ja'at. Dalam ayat-ayat seperti ini, imroruha kama ja'at, perlakukan ayat-ayat itu sebagaimana datangnya. Apa maksudnya itu? Imroruha kama ja'at itu bukan sebagaimana dipahami oleh kelompok-kelompok menyimpang. Ya, imroruha kama ja'at katanya ditetapkan makna zahirnya, Allah ya bersemayam, duduk ya duduk. Bukan begitu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwasanya yang dimaksud imroruha kama ja'at itu apa? Adamul ilmi bil muradi minhu. Adamul ilmi bil muradi minhu, tidak adanya ilmu bagi kita, tidak adanya pengetahuan bagi kita tentang makna yang dikehendaki darinya. Makna al-murad yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala darinya itu kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu, maka kita serahkan kepada Allah. Kita ngimani itu, tetap kita imani. Jadi yang mentakwil ataupun mentafwid itu semuanya mengimani, bukan mentaktil. Jadi nggak ada takwil kok taktil. Kalau takwil itu berarti menolak, tafwid itu berarti menolak. Enggak. Takwil dan tafwid itu sama-sama mengimani, itsbat, menetapkan, ya, mengimani ayat-ayat seperti itu. Ya, kemudian Imam Nawawi mengatakan wa ya'taqidu ma'a dzalika tanzihallahi subhanahu wa ta'ala wa intifa'a sifatil hadits anhu. Ya, kita serahkan maknanya kepada Allah dan kita tetap dalam kondisi mengimani hal itu, ya. Wa ya'taqidu ma'a dzalika, mengimani bersama dengan itu kita mengimani, seorang mengimani akan pensucian Allah Subhanahu wa taala dan penghilangan dari sifat-sifat hadis, sifat-sifat yang baru. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya qadim, azali, nggak ada yang baru, ya. Makanya di sini Imam Nawawi mengatakan harus dinafikan, ditiadakan sifat-sifat hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, fayuqalu mathalan nu'minu bi anna ar-rahman 'alal arsy istawa. Misalkan dikatakan bahwasanya kita beriman kepada sesungguhnya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala itu 'alal arsy istawa, di atas arsy-nya istiwa, ya. Wala na'lamu haqiqata ma'na dzalika, kita tidak tahu hakikat makna istiwa itu seperti apa yang dikehendaki oleh Allah loh, ya, bukan dikehendaki oleh zahir lafaz. Kalau zahir lafaznya dikehendaki apa? Ya duduk, masya Allah nongkrong, ya nggak mungkin, ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan apa? La na'lamu haqiqata ma'na dzalika, kita tidak tahu hakikat maknanya itu seperti apa. Hakikat maknanya kita tidak tahu, ya, tidak diketahui. Wal murada bihi, dan kita juga tidak tahu akan yang dimaksud Allah dikehendaki itu maknanya seperti apa. Jadi hakikatnya tidak tahu dan yang dikehendaki oleh Allah juga kita tidak tahu, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kita kemudian ma'ana na'taqidu an Allah ta'ala laisa kamitslihi syai', dan kita dalam kondisi mengiringi diri kita dengan apa? Meyakini, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Wa annahu munazzahun anil hulul wa sifati al-huduthi, dan Allah disucikan dari berbagai al-hulul. Al-hulul, yakni al-hulul itu apa ya? Istilahnya itu
bersatu atau terlikupi. Allah itu tidak bisa terliputi oleh apapun, syai'un, termasuk tempat, termasuk waktu, termasuk ruang. Nggak mungkin Allah terliputi itu. Karena kalau Allah terliputi itu berarti Allah bukan khalik, bukan pencipta. Karena yang bisa diliputi ruang, waktu, tempat itu cuma makhluk. Kalau Allah tidak bisa terliputi itu. Apa dasarnya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah menyebutkan madhab kedua ini, Imam Nawawi mengatakan apa? Imam Nawawi menyatakan wa hadhihi tariqatu salafi au jamahirihim wa hiya aslamu id la yutalabu al insanu bil khawdi fi dzalika bil khawdi fi dzalika. Dan madhab kedua ini merupakan madhab ataupun tariqah, metodologi jalan para ulama salaf atau mayoritas mereka, ya, mayoritas mereka. Artinya berarti ada ulama yang tidak seperti ini tadi, ikut takwil. Kalau mayoritasnya memang tafwid, tapi sebagian ulama ada yang mentakwil, ya. Dan madhab kedua ini menurut Imam Nawawi adalah lebih selamat. Karena apa? Karena seorang insan itu tidak akan dituntut dengan masuk kepada sesuatu yang dia tidak bisa memahami dan tidak bisa mengidrok, tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang dikehendaki dan apa makna daripada ayat-ayat seperti itu, ya. Kemudian di akhir ini agak sedikit panjang, ya, saya potong sedikit supaya video ini tidak terlalu panjang. Di akhir ucapan ini beliau mengatakan begini, perhatikan ya, fa'in da'atil hajatu ila ta'wil li raddi mubtadi'in wa nahwih ta'awwalu hina idzin wa ala hadha yuhmalu ma ja'a 'anil ulama'i fi hadha wallahu a'lam. Maka jika ada hajat, ada kebutuhan untuk mentakwil, untuk misalkan contohnya untuk membantah ahli bid'ah atau yang semisalnya, tujuan-tujuan lain, maka ta'awwalu, mereka mentakwil. Maka para ulama mentakwil ketika itu, ya, artinya itu boleh. Wa ala hadza yuhmalu ma ja'anil ulama fi hadza. Maka kemudian dibawa kepada kemungkinan inilah apa-apa yang datang dari para ulama dalam masalah ini. Jadi ketika ada para ulama mentakwil ayat, sebagian ayat-ayat sifat yang berpotensi tasybih itu, mungkin mereka punya hajat, punya misi dan visi dalam rangka untuk menyelamatkan umat dari makna ataupun doktrin ataupun etikot yang sangat berbahaya, ya. Karena ayat-ayat seperti ini dipahami salah oleh kaum mujassimah, oleh orang-orang mujassimah dan musyabbihah. Mujassimah itu kelompok yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, musyabbihah itu kelompok yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini dua kelompok ini saudara kembar, ya. Mujassimah artinya musyabbihah, musyabbihah pasti mujassimah, ya. Nah, karena fitnah ini semakin gencar, maka sebagian ulama ada yang melakukan takwil untuk membantah mereka dan membentengi akidah umat. Karena begini, umat Islam secara umum, ya, awamnya apalagi, kalau dikatakan Allah itu istiwa, ya istiwa, begitu sulit memahami, ya, sebagian, apalagi orang awam. Tapi kalau diartikan duduk, Allah duduk di atas arsy, juga bahaya, karena itu berpotensi tasbih dan nanti bisa ke arah tajsim, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian mentakwil supaya dipahami dan selamat, untuk membantah firqah mujassimah dan musyabbihah. Yang kedua untuk menyelamatkan umat, ditakwil dengan istaula. Istawa diganti dengan istaula, ya. Istawa artinya menguasai, bukan duduk di atas arsy-nya, dan ini diperbolehkan. Maka ketika itu ada hajat seperti ini, menurut Imam Nawawi rahimahullah juga diperbolehkan, dan itu termasuk salah satu madhab daripada ahli sunnah wal jamaah. Walaupun jujur memang madhab tafwid ini lebih dominan di kalangan para ulama salaf, tapi tidak menafikan dan menolak secara mutlak takwil itu sendiri, dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita jelaskan. Dengan demikian, teman-teman sekalian, bisa kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat rahimahullah ta'ala itu tidak keliru, tidak salah, bahkan itu termasuk daripada metodologi yang mu'tabar di sisi para ulama ahli sunnati wal jamaah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.